Berikut adalah detik-detik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Negara Indonesia sudah merdeka, namun ada lagi nih peristiwa bersenjata yang terjadi setelah kemerdekaan. Loh, kok bisa gitu ya? Eits, tunggu dulu. Bukannya kalau udah merdeka udah aman ya? Kenapa bisa gitu ya? Apakah kalian tahu tentang peristiwa bersenjata? Nah, dengan kalian klik video ini, wajib tonton ya. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang dalam video pembelajaran sejarah. Nah, di sini kita akan membahas tentang hal apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perang bersenjata setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan video berikut ini. Kemerdekaan bangsa Indonesia telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan langsung oleh Presiden pertama bangsa Indonesia, yakni Soekarno, yang dibacakan dengan lantang menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia benar nyatanya. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ingin hidup bebas dan juga merdeka tanpa campur tangan dari negara asing. Namun, keadaan setelah proklamasi tidak langsung aman. Selanjutnya masuknya Sekutu dan juga Nica. Jadi, setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada akhir Perang Dunia II, yakni pada bulan Agustus 1945, tentara Sekutu khususnya Inggris datang ke Indonesia dengan beberapa tujuan, yakni diantaranya adalah melucuti tentara Jepang yang kalah perang, membebaskan tawanan perang Sekutu, dan juga mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda melalui organisasi yang disebut Nica. Kedatangan Sekutu disambut dengan curiga oleh bangsa Indonesia, dikarenakan ternyata Nica juga ikut serta, yang berarti Belanda ingin menjajah Indonesia kembali. Puncak ketegangan, yang dimana rakyat Indonesia yang baru saja merdeka merasa kembali terancam, dikarenakan ketegangan pun meningkat antara rakyat atau yang disebut dengan pasukan Indonesia dengan tentara Sekutu Belanda. Hal ini membuat rakyat Indonesia mulai mengangkat senjata untuk mempertahankan kembali kemerdekaannya. Awal perang bersenjata. Perang bersenjata pertama pecah di Surabaya pada bulan Oktober 1945 hingga bulan November 1945 yang dikenal sebagai Pertempuran Surabaya. Dengan pemicu utama insiden Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945, yakni di mana pemuda Surabaya merobek bendera Belanda atau yang disebut dengan bendera merah putih biru yang menjadi bendera Indonesia, yakni bendera merah putih di atas Hotel Yamato. Ultimatum Inggris. Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Milby memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya agar menyerahkan senjata. Namun, rakyat menolaknya. Tewasnya Jenderal Milby pada 30 Oktober 1945 dalam sebuah pertempuran. Milby tewas.
Hal inilah yang membuat Inggris murka. Serangan Inggris yang diluncurkan pada tanggal 10 November 1945 yang dilakukan secara besar-besaran ke Surabaya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menyebabkan banyak korban jiwa. Pertempuran Surabaya menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap penjajahan oleh bangsa-bangsa asing untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Indonesia. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai beberapa pertempuran penting yang terjadi di Indonesia pasca pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ada pertempuran Medan Area, yakni yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Yang menjadi penyebab pertempuran ini adalah terjadinya akibat kedatangan sekutu atau pihak Inggris di Medan yang bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, mereka justru mendukung kembali kekuasaan Belanda atau organisasi yang disebut NICA. Hal inilah yang memicu perlawanan rakyat dan pejuang Indonesia di wilayah Medan. Yang kedua ada pertempuran Ambarawa, yakni pertempuran yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 1945. Yang menjadi awal dari pertempuran Ambarawa ini adalah tentara sekutu yang datang ke Ambarawa hanya untuk membebaskan tawanan. Namun, mereka justru bersikap memihak kepada pihak Belanda dan mencoba menguasai wilayah tersebut. Hal ini yang memicu perlawanan dari pasukan TKR atau yang disebut dengan Tentara Keamanan Rakyat dan juga rakyat yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Yang ketiga ada pertempuran Surabaya, yakni pertempuran yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini dipicu oleh kedatangan sekutu dan juga pihak organisasi NICA yang ingin menguasai kembali Surabaya. Ketegangan meningkat setelah ultimatum dari Inggris untuk menyerah ditolak oleh rakyat Surabaya. Tewasnya Brigadir Jenderal Melby pada tanggal 30 Oktober 1945 juga semakin memperparah situasi, hingga akhirnya pecah pertempuran besar pada tanggal 10 November. Tanggal inilah yang menjadi peringatan sebagai Hari Pahlawan Bangsa Indonesia. Yang keempat ada pertempuran Merah Putih yang terjadi di Manado pada tanggal 14 Februari 1946. Pertempuran ini terjadi akibat ketidakpuasannya rakyat Sulawesi Utara terhadap pendudukan pihak Belanda yang kembali berkuasa dengan bantuan NICA. Pasukan KNIL yang terdiri dari orang-orang Indonesia pro-Belanda di Manado melakukan pemberontakan terhadap Belanda dan mengibarkan bendera merah putih. Yang terakhir ada pertempuran Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Pertempuran ini terjadi karena ultimatum sekutu yang memaksa rakyat dan juga tentara Indonesia untuk meninggalkan Bandung. Namun dari itu, pihak ataupun rakyat Indonesia memilih untuk memperjuangkan bangsa Indonesia dan memilih untuk membumi hanguskan kota tersebut. Peristiwa inilah yang disebut atau yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Berikut adalah cuplikan video tentang Bandung Lautan Api.
Dengan ini, video pembelajaran tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia sudah selesai. Saya Anissa Fahira pamit undur diri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video hingga akhir. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye semua.